Kami boleh terus merasakan Engkau memenuhi hati kami. Kami boleh merasakan Engkau bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah membela kami, Kau Allah yang menolong kami, meluputkan kami dari banyak mara bahaya dan kecelakaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kaulah kami sanjung seumur hidup kami. Bahkan ketika kami naik ke surga bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan rindu akan Tuhan, akan perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Oh Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus. Pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami mengandalkan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh berharap. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau. Amin. Melebihi siapapun Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih jalanmu di atas segala jalanku. Amin. Atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang kuat. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih aku jaraku. Amin. Atas segala jaraku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau. Katakan dengan mulutmu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Mari kita hanya Yesus. Hanya Yesuslah yang kita andalkan dalam hidup. Melebihi dari siapapun. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
beriman, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati bersama 2-3. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Katakan amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbicara mengenai yang dikasihi. Jadi tema kita pagi siang hari ini adalah yang dikasihi. Berapa banyak dari saya dan saudara pada kesempatan hari ini percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang kalau melihat hidupmu, hidup kita, apakah menurut kita menjadi pribadi yang sudah layak untuk dikasihi Tuhan? Saya dan saudara percaya kita dikasihi Tuhan, amin. Tapi menurut kita pribadi, menurut kita, apakah kita sudah layak untuk dikasihi? Belum. Tapi saudara percaya saudara dikasihi, amin. Tapi kalau pertanyaannya diganti, menurut kita, apakah kita layak untuk dikasihi? Nah, satu pertanyaan lagi. Coba lihat kanan kiri. Tidak usah menghakimi, tapi cukup melihat dan tersenyum. Menurut kita, kira-kira orang kanan kiri kita ini cocok nggak untuk dikasihi Tuhan? Makin besar senyumnya ya, makin sumringah, berarti ada sesuatu ini. Untuk menjadi pribadi yang dikasihi berarti harusnya ada sesuatu hal yang spesial, amin. Ada sesuatu hal yang lebih yang seharusnya kita miliki sehingga kita menjadi pribadi yang dikasihi. Nah, pada kesempatan hari ini Yohanes pasal 20 ini berbicara tentang sesuatu hal yang spesial. Ada satu pribadi yang disorot di sana selain Maria Magdalena, ada satu pribadi yang dibuat anonim, namanya tidak disimpan, namanya tidak diutarakan, namanya tidak dijelaskan. Yuk kita lihat dalam ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Ia di situ siapa? Maria Magdalena dan murid yang lain yang dikasihi. Jadi Maria Magdalena pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Ternyata ketika dia sampai di depan kubur, dia melihat batu itu sudah nggak di situ, tidak di tempatnya. Itu ada di dalam ayat yang pertama.
Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Setelah dilihat batunya nggak di situ lagi, dia pergi cepat datang menjumpai Petrus dan murid yang dikasihi. Siapa kira-kira murid yang dikasihi? Yuk kita buka dalam Yohanes pasal 21 ayat 20. Yohanes pasal 21 ayat 20, firman Tuhan, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Loncat ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu, tulisan yang ada di dalam Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal 21 ini siapa yang tulis? Yohanes. Yohanes. Satu rasul yang usianya lebih muda dari yang lain. Bapak Ibu Saudara pernah lihat ada figura atau ada foto, ada lukisan atau sulaman yang seringkali mungkin ditempel di dinding-dinding rumah. Lukisan apa? Perjamuan? Perjamuan kudus. Nah, ada satu orang yang duduk tepat di samping Yesus dan menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Siapakah itu? Yohanes. Dari 12 murid yang dikasihi Tuhan, ada 3 murid yang lebih dekat dari murid yang lain. Bahkan ketika Yesus hendak berdoa dan dimuliakan di atas gunung, 3 murid ini ada bersama dengan Yesus. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah dari 3 ini ada satu yang duduk di samping Yesus ketika malam terakhir. Mereka makan bersama. Yang ada di foto-foto itu yang tadi saya katakan. Itulah Yohanes. Yohanes menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan kita siang hari ini. Apa sih yang dilakukan Yohanes? Apa sih kelebihan Yohanes sehingga Tuhan begitu mengasihi dia di antara yang lain? Kalau kita dibilang, oh itu tangan kanannya si Anu. Oh itu tangan kanannya si ini. Si Anu si ininya orang hebat. Oh ini orang paling dekat, orang kepercayaan. Bangga enggak? Senang enggak? Senang, apalagi kalau itu Tuhan. Ya, jangankan dulu presiden. Mungkin orang kepercayaan kepala desa saja jalannya mungkin ini dagu nggak bisa turun lagi. Sepanjang jalan. Kenapa? Karena bangga. Tapi pertanyaannya apa yang sudah dilakukan sehingga dia dikasihi? Sehingga dia punya nilai lebih daripada orang-orang yang lain, daripada murid-murid yang lain. Ada 3 kelebihan yang saya boleh dapati dalam ayat-ayat yang sudah kita baca yang dilakukan oleh seorang Yohanes. Yang pertama, orang yang dikasihi Tuhan itu adalah orang yang lebih responsif kepada firman Tuhan. Orang yang lebih cekatan, ligat, tidak berlambat-lambat. Di dalam ayat yang ketiga saya baca untuk saudara, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Setelah didengar berita bahwa batu itu tidak lagi di tempatnya. Maka 2 murid ini, Petrus dan yang dikasihi, itu tidak lagi memikirkan apa-apa. Mereka langsung berangkat, berlari menuju kubur Yesus. Ayat yang keempat, keduanya bersama berlari bersama-sama. Berlari bersama-sama, barengan larinya. Ketika dengar, langsung gegas. Ketika dia tangkap apa yang disampaikan, cepat dia lakukan. Tetapi murid yang lain itu, yang dikasihi itu, apa? Berlari lebih cepat. Nah kata lebih cepat ini berbicara kesigapan kita. Ketika firman dikumandangkan, ketika firman diberitahu, ketika kita mendapatkan nasihat, teguran, kita nggak berlama-lama, nggak pikir 2 kali. Kalau Tuhan katakan A, itu nggak pikir nanti apa untungnya kalau aku buat.
Kalau nggak kubuat apa ruginya? Orang yang ketika telinganya terlatih untuk mendengar, itu cenderung akan lebih cepat bertindak. Betul? Bukan omong doang. Kan kebanyakan orang pandai menyumbang kata-kata. Kalau dalam sebuah sepak bola, ada 4 sikap orang. Ya, yang pertama dia menjadi orang yang bersikap untuk menindaki atau eksekutor. Itulah pemain. Dia bermain bola, dia yang mengerjakan. Dia menggiring bola sampai kepada gawang. Itu eksekutor. Yang kedua, kreator, orang yang berpikir bagaimana caranya menyusun strategi. Itu pelatih. Tapi ada orang yang ketiga, itu yang namanya penonton. Betul? Orang yang mendukung, baik tim A, tim B. Ya, kalau timnya lagi lemah, dia yang menyemangati. Kalau timnya lagi dapat poin yang tinggi, wah dia lebih semangat lagi. Tapi ada satu ini, yang menjadi gambaran orang yang menjadi pribadi yang hanya ngomong doang. Yaitu komentator. Gak bisa main bola, jangankan main bola ya. Jangan-jangan ketika dia mengkomenkan pertandingan itu, dia pun gak ada di situ. Dia ada di studio, dia hanya melihat dari layar televisi. Dia hanya melihat dari layar yang disambungkan, channel yang disambungkan. Tapi dia pandai menilai. Tapi orang yang memiliki satu telinga yang terlatih, dia tidak hanya ngomong, tapi dia lakukan apa yang dia omongi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang cepat tanggap kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tahu hati Tuhan. Lebih tahu apa yang Tuhan mau. Kita akan menjadi pribadi yang selalu siap sedia ketika Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita. Pernah gak Bapak Ibu ketika malam hari atau siang hari tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk berdoa? Gelisah, padahal gak ada apa-apa. Sakit perut enggak. Mungkin anak kita entah kemana, enggak, semua kumpul di sini, baik-baik semua. Tapi kok gelisah? Tapi karena dia punya telinga yang peka, dia enggak abaikan. Dia masuk ke kamar, dia berdoa. Kita enggak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau telinga ini sudah terlatih, maka kita bisa melihat ada satu perkara Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang memberi telinganya lebih kepada firman. Bukan kepada dongeng-dongeng firman Allah katakan. Bukan kepada orang-orang perkataan-perkataan yang melemahkan. Tapi kepada perkataan firman yang akan menjadikan kita lebih kuat. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua adalah dia lebih memprioritaskan firman dari segalanya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat saya baca, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Berlari boleh sama, datang gereja boleh barengan, tapi bicara prioritas itu hal yang berbeda. Mungkin suami istri gak pernah terpisahkan nih kalau gereja. Jangan gereja, kondangan, kemana, nempel kayak perangko. Betul? Kalau sekarang gak ada perangko ya, semuanya pakai kilat khusus, tinggal pakai stempel. Ya. Tapi bicara mengenai mendahulukan Tuhan, itu personal, itu pribadi. Nah, bicara mengenai mendahulukan, berarti kita akan boleh belajar melihat bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang serius dengan Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang serius dengan Tuhan. Nah, orang yang serius dengan Tuhan adalah orang yang akan menganggap semua yang Tuhan percayakan itu adalah kasih karunia yang harus dihargai. Rumah tanggamu, keluarga, bahkan pekerjaan yang mungkin kita merasa aduh enggak di bidangku, aduh enggak cocok. Tapi kalau kita percaya bahwa itu adalah kasih karunia, maka kita akan menjadi pekerja yang baik. Katakan amin. Kalau kita percaya kalau kita menjadi seorang imam keluarga yang memprioritaskan Tuhan, maka kita akan menghargai satu jabatan, satu kepemimpinan yang Tuhan percaya untuk memimpin keluarga.
untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita percaya kepada firman, memprioritaskannya, maka kita akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang pada akhirnya tahu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata dahulu ini berarti mengutamakan, memposisikan firman di atas segalanya. Dalam ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, orang yang memprioritaskan Tuhan cenderung akan mengabaikan kedagingannya. Maria Magdalena sudah sampai duluan di kubur. Baru kemudian dia balik menjumpai Petrus dan murid yang dikasihi. Masih pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Bahasanya mungkin pagi-pagi buta. Jam berapa lah itu? Pagi-pagi buta kalau di Medan ini mungkin jam 4. Atau turun sedikit 4:30 ke jam 5. Oh, itu udah mulai agak-agak banyak orang jalan. Kalau untuk Maria Magdalena seorang ibu pagi-pagi benar itu biasa, betul? Atau ada ibu-ibu di sini yang bangunnya jam 10 pagi? Oh 10 pagi, bukan 10 pagi itu 10 siang. Tapi persoalan untuk bapak-bapak, untuk bangun sepagi itu, yang kecenderungan mungkin akan tidur terlalu larut biasanya. Dan kemudian ketika mendengar kabar itu kemudian tidak lagi memikirkan harus mandi dan lain sebagainya, tidak dulu, bikin dulu kopi supaya mataku bisa terbuka lebar, bisa lari, nggak jatuh. Nggak dipikirin. Ketika didengar, batu sudah terguling, batu sudah tidak di tempatnya, mereka berangkat bergegas, berlari bersama-sama. Nah, apa yang menjadi satu gambaran mereka memprioritaskan Tuhan? Mereka mengabaikan itu yang namanya masih ngantuk, masih mungkin lelah, capek, nggak nampak, masih gelap, nggak bisa jalan, tidak. Orang yang memprioritaskan Tuhan tidak lagi mengindahkan keinginan dagingnya. Orang yang memprioritaskan Tuhan akan tidak lagi berpikir 2 kali, ibadah atau enggak ya, tidak. Dia akan mengutamakan dan mengedepankan yang namanya ibadah, perjumpaan dengan Tuhan. Kali pertama ketika Yesus menjumpai Maria Magdalena, dan kemudian setelah itu Yesus menjumpai murid-murid yang lain. Ada satu murid yang tidak ada di sana. Siapa namanya? Thomas. Thomas tidak ada di sana. Dia tidak ada dalam sebuah persekutuan. Baru pertemuan ketiga Yesus menampakkan diri, di sanalah Thomas ada. Apakah berkatnya sama? Tidak. Orang yang memprioritaskan Tuhan tidak akan mengandalkan ibadah. Orang yang memprioritaskan Tuhan akan mengabaikan segala apa yang dialami dan dihadapinya. Dan dia lihat bahwa Tuhan lebih penting daripada apapun. Amin. Orang yang serius dengan Tuhan itu nampak dari kualitas hidupnya. Orang yang serius dengan Tuhan itu nampak dari cara dia melayani. Wahyu katakan, jika engkau tidak panas atau tidak dingin, suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Kekristenan kita nggak boleh biasa-biasa saja. Oh, gak apa-apa setia, tapi jangan setia-setia kali. Boleh melayani, tapi jangan terlalu setia melayani. Boleh dekat dengan Tuhan, tapi jangan terlalu. Biasa-biasa aja. Orang Kristen yang standar, orang Kristen yang biasa-biasa, pada akhirnya dia tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau hidup saya dan saudara menjadi pribadi yang memprioritaskan Tuhan, maka kita akan melihat betapa ajaib dan luar biasanya pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Keseriusan kita dapat dilihat dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, serius dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan, tapi itu prinsip hidup yang tidak boleh ditawar sekalipun. Karena dari sanalah Tuhan akan melihat bagaimana kita boleh belajar menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kelebihan yang dimiliki orang yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi, dia lebih responsif, lebih sigap, lebih cekatan, lebih cepat, lebih peka mendengar firman. Yang kedua, dia lebih memprioritaskan firman di atas segala-galanya.
Yang terakhir, yang ketiga, dia lebih mempercayai firman Tuhan dari apapun. Bapak Ibu ingat siapa yang paling cepat respon ketika Yesus bicara? Ketika Yesus menyampaikan sesuatu sebelum Yesus mati. Ada satu murid selain Yohanes ini. Petrus. Hingga ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Satu murid bilang, oh engkau adalah nabi yang akan datang. Murid bilang, oh engkau Elia. Oh engkau ini. Baru diulang Yesus, menurut kamu siapakah aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ketika malam terakhir, ketika sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berkata, malam ini imanmu akan tergoncang. Oh enggak, semua boleh tergoncang tapi tidak dengan saya. Kata siapa? Kata Petrus. Iya, memang betul. Petrus responsif. Tapi pada saat ketika Yesus masih hidup. Yesus masih ada. Yesus masih kelihatan. Mujizat masih nampak. Dengan mata kepala, dengan tangannya dia menggenggam tangan Yesus ketika dia berjalan di atas air dan mulai tenggelam. Yesus tolong aku, dia rasakan Yesus ada. Dia bisa melihat orang yang buta dicelikan, orang yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Ya, dia percaya pada saat Yesus ada. Tapi setelah Yesus mati, dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, perhatikan, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Apa yang kiranya telah terjadi? Loh, waktu Yesus hidup percaya. Waktu sehat percaya Yesus. Waktu diberkati percaya Yesus. Waktu ditolong percaya Yesus. Waktu dapat bonus percaya Yesus. Ketika sedikit seret aja. Mungkin karena usia atau salah makan mulai sakit. Mananya Tuhan itu? Kok sakit aku? Masa orang setia bisa sakit? Ketika pekerjaan mulai ada masalah. Mulai bersungut. Kok begini? Udah lakukan ini itu untuk Tuhan. Kok pekerjaan masih begini? Kok gak meningkat-ningkat? Kita yang gak meningkat, Tuhan yang disalahkan. Kita yang sakit, Tuhan yang disalahkan. Apa waktu makan itu kita tanya sama Tuhan, boleh gak makan panggang ini? Boleh gak makan B1 ini? Gak kita tanya itu. Yang kita lakukan apa? Mengucap syukur aja, terus hajar semua. Boleh dimakan, tapi harus taruh kera, diukur. Jangan kalau udah sakit salahi Tuhan. Nah, Petrus, dia percaya pada Yesus ketika Yesus ada di depannya. Tapi ketika Yesus mati dan dilihat tidak ada di kubur, apa yang telah terjadi? Tapi berbeda dengan murid yang dikasihi. Kembali dalam Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihat apa yang dia lihat. Kubur kosong. Kemudian dan percaya. Orang yang punya telinga peka, orang yang punya hati memprioritaskan Tuhan adalah orang yang mudah percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita sudah berpikiran buruk, kita sudah negatif thinking dengan segala sekeliling kita, maka kita akan sulit mempercayai kuasa Tuhan. Kita akan sulit mendapatkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Saya mau menyoroti satu kata yang diterangkan di dalam ayat yang kelima.
Orang yang dikasihi Tuhan ini menjenguk, menoleh, menengok. Tapi dalam terjemahan lama tidak pakai kata menjenguk, tapi justru memakai kata sambil tunduk memandang ke dalam. Tunduk memandang ke dalam. Tunduk ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Gak mungkin, saya menunduk, saya melihat yang di bawah, tidak. Menunduk itu ke bawah. Tapi terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata he bend down, itu membungkuk, dia membungkuk. Berarti satu sikap merendahkan tubuhnya. Satu sikap menunjukkan satu keadaan hati yang mau menghargai. Kalau orang sombong biasanya membungkuk atau membusungkan dada. Membusungkan dada. Ini lihat aku. Anakku seperti ini. Aku punya ini, aku punya itu. Kau apa? Nah, itu orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati, dia akan membungkukkan dirinya. Kenapa dia membungkukkan diri? Karena dia tahu dia bukan apa-apa. Semua karena kasih karunia. Dan orang yang dikasihi Tuhan memiliki kelebihan ini. Dia lebih menghargai firman. Nah, karena dia menghargai firman, dia mudah percayakan firman Tuhan. Sikap hati yang merendahkan diri adalah sikap hati yang disukai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu keberadaan hati seseorang dengan kualitas iman yang benar adalah ketika dia merasa bukan apa-apa, Tuhanlah yang hebat. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan kata-kata cenderung mengingkari perkataannya dan kasihnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dari dalam hatinya, maka apapun yang dia lakukan, maka apapun yang sedang terjadi dan dia hadapi, dia akan tidak akan pernah undur dari pengiringannya kepada Tuhan. Sekalipun berkat itu belum nampak, sekalipun kesembuhan itu belum menghampiri, sekalipun doa itu belum dijawab sekalipun, tapi karena dia mengasihi Tuhan dari hatinya, maka dia akan menjadi pribadi yang mempercayai firman Tuhan. Ingat ketika apa yang terjadi terhadap Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar orang yang dikasihinya sakit. Apa yang dilakukannya? Dia tidak bergegas untuk pergi menghampiri, mendatangi Lazarus. Tapi dia tetap tinggal di sana selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari berjalan, baru Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Marilah kita pergi ke sana. Perjalanan dari tempat di mana Yesus berada sampai kepada Betania itu 2 hari. Jadi 2 hari Yesus di sana, 2 hari berjalan sampai Betania. Genap menjadi 4 hari. Bayangkan 4 hari mayat yang diformalin pun bisa beraroma, betul? Apalagi kalau yang tidak diformalin. 4 hari. Ayo kita ke sana. Apa yang dikatakan Thomas? Ayo kita pergi supaya mati seperti dia. Sebuah ketidakpercayaan dari murid Yesus sendiri. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang dikatakan Yesus? Andaikan kamu percaya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Siang hari ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan dan inginkan. Apa yang mungkin saat ini sedang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita mau. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan dan rencananya yang besar. Percaya saja. Milikilah kelebihan yang dimiliki oleh Rasul Yohanes. Dia lebih peka kepada firman, kepada suara Tuhan. Dia lebih memprioritaskan Tuhan. Dia lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau handphone ini rusak, harusnya saya bawa kemana? Ke tukang cabai, ke tukang bawang, ke servis handphone, betul? Pinomat, kita buka dulu buku manualnya. Apa kira-kira yang bermasalah dengan handphone ini? Setelah itu kita lihat, oh bawa ke service center. Kenapa? Karena mereka tahu. Kalau Samsung bawa ke Samsung, kalau LG bawa ke LG. Kenapa? Karena mereka pembuatnya, mereka tahu. Nah kalau saya dan saudara rusak, perginya kemana?
ke pembuatnya, ke Tuhan. Ini buku manualnya. Jadi jangan pergi ke orang lain, jangan pergi ke dunia. Boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan undur dari pengiringanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Boleh kita mengalami satu kedukaan yang besar, tapi jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Karena kita gak pernah tahu bahwa hal-hal yang kita alami, kerikil-kerikil yang harus kita tapaki, seringkali yang menyakiti hati kita dan hidup kita, justru Tuhan pakai untuk mendewasakan saya dan saudara. Jadilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Layak mendapatkan penyertaan dan berkatnya yang luar biasa. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.